Kami kagum hormat akan Tuhan Yesus, sebab anugerah-Mu, kasih-Mu benar-benar mempesona bagi kami. Begitu luar biasa pengorbanan-Mu. Dan sekarang kami akan memasuki jalan salib, di mana sebelum kami berada di Via Dolorosa, kami mau berada di Getsemani, di mana kami memperingati, di mana Engkau berdoa supaya cawan itu lalu daripadamu. Tetapi kami bersyukur Kau telah mengambil cawan itu dan mengalami penderitaan sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu biarlah di tempat ini kami merenungkan apa yang terjadi di Getsemani. Dan biarlah kami pun juga bisa mendapat kekuatan dari Tuhan. Kami mendapat kekuatan dari surga. Amin. Di dalam kehidupan kami masing-masing, sama seperti Tuhan Yesus menerima kekuatan di Getsemani. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini firman Tuhan menolong kami, memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Titip Pak. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ini adalah ibadah terakhir kita untuk hari ini. Jadi nanti di Via Dolorosa gak ada ibadah. Hari ini yang terakhir ibadahnya, dan besok merupakan ibadah penutup untuk perjalanan ziarah kita kali ini. Ya, dan hari ini kita mau baca dengan suara keras Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Sekali lagi kita akan baca bergantian. Saya baca 39, saudara 40, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-46. Judul perikopnya apa Bapak Ibu? Oke, dikatakan lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana ia biasa menuju Bukit Zaitun, dan murid-muridnya juga mengikuti dia. 40. Setelah ia berkata kepada mereka, berdoalah dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya, jikalau kau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan apa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. 46, baca sama-sama 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, sebelum kita ke Via Dolorosa, kita terlebih dahulu mau berada di Getsemani. Kenapa? Karena alur ceritanya seperti itu, yaitu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan di Getsemani dia ditangkap oleh orang-orang, yaitu dari Mahkamah Agama bersama dengan imam besar. Lalu dia dibawa ke tempat tadi kita pergi, dia dipenjara, lalu dia dibawa ke Pilatus. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini adalah tempat di mana kita tadi baca bahwa dikatakan peluhnya menjadi titik darah bertetesan ke tanah. Kenapa kok hanya Lukas yang menulis darahnya, peluhnya seperti darah? Karena sederhana. Karena hanya Lukas profesinya dokter. Karena itu hanya dia yang tahu kalau orang itu ketakutannya luar biasa. Orang itu kalau ngalamin ketakutan yang melebihi normal, itu pembuluh darah di sekitar kepalanya bisa pecah. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai titik keluar seperti darah. Jadi bukan keluar darah, tetapi di dalam apa? Di dalam peluhnya, keringatnya itu keluar darah. Kenapa? Karena dia sangat ketakutan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus adalah manusia. Dia manusia 100%, tapi dia Tuhan 100%. Dia 200%. Kasih tahu kanan kiri, dia 200%. Dia 200%. Tetapi Getsemani menunjukkan bahwa Yesus juga manusia. Dan kita pun di tempat ini juga manusia. Kita punya kelemahan, kita punya ketakutan. Di Getsemani Tuhan Yesus harus mengalami ketakutan begitu besar sampai keringatnya keluar darah. Tetapi di saat dia berdoa, nanti kalau saudara perhatikan ketika dia doa di tempat ini,
Dikatakan dia bangkit, dia mendapatkan murid, maka dia bisa berkata murid, ayo, yang menyerahkan aku sudah dekat. Tiba-tiba ada kekuatan baru yang diberikan kepada dia. Getsemani adalah tempat di mana ada kekuatan baru diberikan kepada Yesus. Dan yang sama juga saya berdoa atas hidup saudara. Di tempat ini, setiap kita di tempat ini semua mendapat kekuatan yang baru. Amin. Saudara, kenapa Getsemani tempat di mana Tuhan Yesus mendapat kekuatan baru? Yang pertama ada 3 pelajaran. Saudara boleh perhatikan di ayatnya yang ke-39. Sekali lagi kita baca di ayat 39. Kenapa Getsemani memberikan dia kekuatan? Coba Lukas 22 ayat 39, boleh bantu saya baca dengan suara keras? 1, 2, 3. Lalu keluar kota dan stop di situ. Stop di situ. Dikatakan sebagaimana apa? Gak taunya ini bukan pertama kali Tuhan Yesus di Getsemani. Tetapi Getsemani adalah tempat di mana dia sudah menjadikan itu kebiasaan, menjadi gaya hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Getsemani pada hari itu memberikan kekuatan. Kenapa? Karena doa menjadi gaya hidup Yesus. Amen. Itu pelajaran pertama. 1, 2, 3. Doa menjadi apa? Saya mau kasih tahu sama saudara, doa harus jadi gaya hidup. Kasih tahu kanan kiri, doa harus jadi gaya hidup. Masalahnya kita gak jadikan doa gaya hidup. Kenapa seringkali kita doa gak pernah dapat kekuatan? Doa gak pernah ngerasa apa-apa. Kenapa? Karena kita doanya kalau butuh aja. Kita doanya kalau ada perlunya aja. Kita doanya, oh selagi di Israel saya doanya banyak. Doa gak bisa gitu. Doa itu apa sih? Bukan cuma kita minta Tuhan, enggak. Tapi doa itu hubungan sama Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara hubungan dengan seseorang, kira-kira ngobrolnya sekali atau setiap hari? Saya tanya sama bapak dulu waktu pacaran sama istrinya, teleponnya berapa lama? Hah? Sampai line telepon dipotong sama papa mamanya, ya kan? Sampai pulsanya habis banyak, sampai tagihan telepon. Kenapa? Karena orang doa itu hubungan. Hubungan nggak bisa, oh kalau saya ada perlunya saya ngobrol. Nggak bisa gitu. Doa itu dilakukan setiap hari. Doa jadi gaya hidup. Tuhan Yesus kenapa dapat kekuatan di sini? Karena setiap kali dia butuh kekuatan, dia datang untuk ngapain? Doa. Setiap kali Yesus selesai pelayanan, capek pelayanannya, apa yang terjadi? Dia datang, dia doa. Bapak Ibu, saya berharap saudara bukan cuma doa setiap hari, cuma di Israel. Sayangnya adalah di Israel ini kadang-kadang kita ini kayak di surga ya Bapak Ibu ya. Kita makan, habis makan, tidur, bangun lagi ngapain? Makan, doa, tidur, makan, doa, tidur, makan, doa. Kayak di surga Bapak Ibu Saudara ya. Tapi masalahnya pulang, kayak gitu lagi nggak? Pulang apakah setiap hari kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan nggak? Di sini kita ibadah setiap hari ngerasain Tuhan. Nah masalahnya pada orang Kristen di Israel, wah disegarkan rohaninya. Pulang 1 tahun kemudian, nggak ada bedanya hidupnya. Kenapa? Karena doa nggak dijadikan gaya hidup. Dikatakan sebagaimana biasa. Saya berdoa pulang dari Israel. Setiap hari saudara punya satu komitmen, saya mau bangun gaya hidup berdoa yang sehat. Boleh katakan amin? Doa harus jadi gaya hidup. Ibadah harus jadi gaya hidup. Gak perlu dijadikan satu event yang khusus, tetapi itu harus dijadikan bagian dari kehidupan kita. Sama seperti waktu COVID, kita semua kemana-mana pakai apa? Kita gak perlu mikir, kemana-mana udah bawa masker. Di mobil ada masker. Begitu juga dengan doa. Kalau doa jadi gaya hidup, gak perlu disuruh, gak perlu diingetin. Kita setiap kali bangun pagi kita bersyukur, kita doa sama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri hari, kita berkata, Tuhan kalau ada berkat yang aku terima hari ini, itu semua bukan karena kuat gagahku, tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita baca di ayat 42. Coba buka ayat 42. Dikatakan apa? 1, 2, 3. Iya. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah apa? Melainkan. Saudara, apa yang memberikan kekuatan bagi Tuhan Yesus di Getsemani?
yaitu yang memberikan kekuatan bukan hanya karena satu, doa jadi gaya hidup, tetapi yang kedua karena berserah adalah gaya hidup. Ulangin sama-sama, apa? Berserah. Dikatakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku melainkan apa? Orang kalau hidupnya berserah pasti hidupnya kuat. Setuju nggak sama saya? Orang kalau hidupnya berserah sama Tuhan, apa yang Tuhan mau, aku ikuti. Apa yang Tuhan izinkan, aku ikuti. Hidupnya pasti kuat ngadepin apapun. Tapi masalahnya kalau orang hidupnya suka maksa Tuhan, orang kalau hidupnya selalu semua menurut kehendaknya, pasti dia nggak akan kuat menghadapi apapun. Yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus adalah Dia berkata, bukan kehendakku melainkan. Saudara sadar nggak sih, kalau kita maksain kehendak kita, lama-lama kita capek sendiri. Iya nggak? Setuju nggak sama saya? Kalau kita memaksakan semua terjadi sesuai dengan yang kita mau, kita capek sendiri. Tetapi di saat saudara dan saya bisa berserah, di situ kita bisa lega hidupnya. Kita tuh hatinya bisa plong, ngadepin apapun, kita tuh bisa tenang. Senggol kanan kiri, tenang. Kita hanya bisa tenang kalau kita berserah. Kita hanya bisa tenang saat kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku serahkan diriku ke tangan-Mu. Saudara, pada saat saya beberapa saat yang lalu, saya naik pesawat. Pesawatnya itu kecil dan pesawatnya itu turbulence-nya parah. Doa saya nanti kita pulang kembali ke Indonesia, pesawat kita gak kena turbulence. Tapi waktu terakhir Bapak Ibu saya pergi, itu pesawatnya goyangnya cukup parah. Dan banyak yang takut. Wah, banyak yang takut. Biasanya kalau di pesawat goyang, itu semua doa dinaikkan sama Tuhan. Dari semua bahasa. Kenapa? Semuanya pada takut. Saya sempat jujur, saya agak takut, sudah. Saya bilang, sekarang pesawatnya goyangnya parah. Ingat ya Bu Vivi ya. Tapi saya ingat waktu itu saya duduk di sebelah saya itu, sebelum berangkat, dia pakai baju tulisannya Airplane Technician dari Etihad. Yaitu dia teknisi apa? Pesawat. Saya ngobrol sama dia, dia berkata dia yang biasanya suka maintenance pesawat. Saudara, waktu saya lihat dia, awal berangkat saya tenang. Kenapa? Yang maintenance pesawat di sebelah saya, dia juga gak mungkin naik pesawat yang dia gak maintenance. Setuju gak sama saya? Lalu waktu terbang, goyang. Tetapi saya lihat di sebelah saya, dia lagi tidur ngorok, saudara. Kok bisa di tengah turbulence, dia ngorok? Karena dia tahu, dia yang megang pesawat itu, dia yang maintenance pesawat itu, dia udah tahu bahwa pesawat itu pasti aman. Dan waktu saya lihat dia, saya akhirnya juga bisa ikut tidur, saudara. Di saat yang lain semuanya ketakutan, saya ngorok sama dia. Kenapa? Karena saya tenang. Karena saya serahkan, oh pasti aman, ada dia. Oh pilotnya juga pasti tahu. Sama Tuhan berserah juga gitu. Kita tahu bahwa Tuhan yang pegang hari esok. Ada lagunya, sebab dia hidup. Gimana lagunya? Sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan, sebab dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Lebih keras. Hidup jadi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Orang berserah hidupnya pasti tenang. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang bersama dengan dia. Yang bersama dengan dia yang pegang hari esok. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang kita belajar, di ayatnya yang ke-45. Baca sama-sama dengan suara yang keras. Di ayat 45. 1, 2, 3. Lalu apa? Dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang apa? Ayat 46. Apa? Katanya kepada mereka, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita ulangi. Kenapa Getsemani memberikan kekuatan? Karena doa merupakan apa? Gaya hidup. Yang kedua, kenapa? Karena berserah merupakan apa? Gaya hidup. Yang ketiga, kita bisa belajar dari ayatnya yang ke-46. Dikatakan, mengapa kamu tidur?
bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga, kenapa Getsemani memberikan dia kekuatan? Karena berjaga-jaga adalah gaya hidup. Ulangin sama-sama, berjaga. Dia berkata, bangunlah supaya kamu gak jatuh di dalam pencobaan. Kamu jangan tidur, kamu harus berjaga-jaga. Saudara, kalau mau dapat kekuatan, hidup harus selalu berjaga-jaga. Artinya apa? Orang berjaga-jaga, dia sadar, dia tahu bahwa kapanpun persoalan bisa datang. Tetapi dia tetap berdoa. Kenapa? Karena kapanpun persoalan boleh datang, tetapi kapanpun juga berkat juga bisa dilimpahkan dalam hidupnya. Bapak Ibu, berjaga-jaga itu apa? Berjaga-jaga itu dia selalu sadar bahwa masalah bisa datang kapanpun, tantangan bisa datang kapanpun. Tetapi berjaga-jaga artinya di saat masalah datang, aku sudah punya senjata terkuat, yaitu doaku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 3 hal. Kita belajar doa harus menjadi gaya hidup kita. Yang kedua, hidup selalu berserah sama Tuhan. Yang ketiga, kita belajar berjaga-jaga dan berdoalah. Artinya kapanpun masalah datang, kita udah siap. Kasih tahu kanan kiri, aku siap. Aku siap. Siap ngadepin apapun. Siap ngadepin apapun boleh terjadi pulang dari tempat ini. Kita siap. Kenapa? Kita udah berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita sudah tahu doa adalah senjata terkuat bagiku. Yang percaya boleh katakan amin. Kita makin berdiri bersama-sama. Sebab dia hidupku. Boleh sambil tepuk tangan. Ada hari. Semua tepuk tangan. Sebab dia hidup. Lebih keras yuk. Amin. Sekali lagi, boleh lebih keras lagi, katakan. Kasih tahu kanan kiri. Ada hari esok. Pejamkan mata saudara, katakan sebab dia hidup hari esok. Sebab dia hidup. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Semua pejamkan mata sebentar di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari saudara hari ini butuh kekuatan yang baru dari Tuhan? Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada saudara. Hamba-Mu berdoa dari Taman Getsemani. Hari ini ada banyak ketakutan kami. Ada banyak hal yang membuat kami takut. Bahkan seperti Yesus, kami berdoa dan kami ketakutan. Kami khawatir, kami gelisah. Tetapi kami percaya dari tempat ini ada kekuatan yang besar di dalam hidup kami. Kenapa? Karena kami tahu ketika Tuhan Yesus harus menghadapi pencobaan terbesar yang harus dia hadapi. Dia hadapi itu dengan doa. Hari ini kami belajar bahwa doa adalah senjata terkuat dalam hidup kami. Kami mau terus berjaga-jaga dalam doa kami. Kami mau terus menghidupi doa itu. Dan kami mau berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya ada satu pribadi dalam hidup kami yang menyertai, yang memegang hari esok kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Resesi boleh datang, persoalan boleh datang. Tetapi kami percaya dengan iman kami bahwa saat kami berdoa, Tuhan turun tangan. Pada saat kami berdoa, ada kekuatan yang baru. Saat kami berdoa, malaikat Tuhan memberikan kekuatan, melayani kami, memberikan semangat buat kami. Hari ini kami keluar dari tempat ini
bukan dengan kepala yang tertunduk, bukan dengan hati yang takut, bukan dengan hati yang sedih, tetapi kami keluar dari tempat ini penuh dengan sukacita. Kami pulang dari tempat ini dengan antusias yang baru, karena kami tahu dari tempat ini adalah awal dari kemenangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya, tetapi Yesus sudah bangkit dan naik ke surga untuk kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya ibadah ini memberkati. Semua yang kami pelajari hari ini memberkati. Dan kalau sebentar lagi, turun katakan saudara, nah kalau sebentar lagi kami akan menjalani Via Dolorosa. Kami berdoa Tuhan, biarlah di perjalanan terakhir untuk hari ini di Via Dolorosa ini, kami belajar mendapat sesuatu. Kami merasakan setidaknya sedikit dari apa yang Tuhan Yesus rasakan. Biarlah hati kami semua limpah dengan ucapan syukur. Kami bisa berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami percaya Engkau sudah berbicara, dan kami percaya Engkau terus berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita baru aja selesai ibadah doa pagi khotbah saya di Taman Getsemani. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saya mau kasih saudara sedikit tour untuk tempat kita di tempat ini ya. Jadi saya pindah kameranya seperti biasa. Saya tunjukkan kepada saudara, lihat. Luar biasa sekali ya. Ya ini loh pohon zaitun ini Bapak Ibu Saudara ya. Dan keren sekali ini pohon zaitun. Dan ini dipercaya sudah ada sejak Tuhan Yesus ada ya. Jadi ini adalah garden. Tidak semua orang bisa masuk ke sini Bapak Ibu, karena ini merupakan sebuah tempat yang ditutup untuk publik. Tetapi puji Tuhan, grup kita GSJS bisa masuk ke tempat ini. Lalu sekarang saya mau bawa saudara untuk melihat gerejanya ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah ini gardennya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada gereja Getsemani. Puji Tuhan, ini adalah rabinya. Puji Tuhan. Kita langsung masuk ke gerejanya. Cucu Tasya ini. Haleluya. Bapak Ibu, ayo kita jalan lurus sana. Pohon yang 2000 tahun itu ada di depan. Ayo. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ikut saya Bapak Ibu. Tuhan baik. Nah, ini saya bawa saudara untuk melihat pohon yang ribuan tahun usianya. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya udah bawa saudara lihat. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Karena besok ya terakhir untuk kita menutup doa pagi dari Israel. God bless you. Haleluya. Amin.